Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah dalam segala perkara. Ku serahkan padamu Yesus, Roh Kudus membimbing kami kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah dalam segala perkara. Ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada malam hari ini, untuk kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan dan kekurangan kami yang kami sengaja maupun tidak ya Tuhan. Biarlah dengan pengampunan Tuhan kami dilayakkan untuk datang masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji, menyembah dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bila saat ini Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami untuk menolong kami memuji, menyembah dan memuliakan Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan pujian yang pertama, banyak hal. Bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bekasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Naik ke atas lagi. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang memenuhi segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bekasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bekasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari
bagimu ya Bapa. Haleluya, haleluya, Engkau Bapa besertaku. Aku bertahan, keharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau silakan yang bisa menyanyikan dengan keras lagu ini. Kau kuatkan aku bertahan, keharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Dari atas lagi, Bapakku datang dan berserah. Kau nyatakan
inilah pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan ini ya Tuhan menjadi persembahan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam kesederhanaan kami, di dalam keterbatasan kami memuji Engkau dengan tulus keluar dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Biarlah Engkau terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Pujian kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan dan Mesias kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tidak terasa kita libur lama. Mungkin selama libur lama di dalam persekutuan doa kita ada sharing kesan dan pesan dari saudara-saudara, Bapak Ibu, apa pesan-pesannya selama libur ini, kenapa kok sampai libur panjang. Mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan, silakan. Karena libur panjang banyak hal perbaiki rumah, banyak hal masih ada repot dan lampu mati ini baru diperbaiki. Dan puji Tuhan tiap minggu masih bisa ke gereja bersekutu memuji Tuhan. Persekutuan itu masih Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Sampai hari ini kita kembali lagi memuji Tuhan, persekutuan doa kecil di rumah ini. Haleluya, amin, amin. Ibu Maria mungkin ada. Ya, bersyukur hari ini bisa ibadah lagi. Harapannya nanti bisa berlangsung terus di minggu depan. Amin. Meskipun ada kendala, masih tetap bisa bersekutu mencari Tuhan. Haleluya. Meskipun ngantuk. Ayo lanjut. Oke, kita lanjutkan pujian Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Nanti Ibu Eni berdoa untuk kita masuk firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak meski dalam kesesatan, seluruh hidupku aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengucap syukur Bapa Haleluya, surga. haleluya. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap hari Tuhan sertai kami, Tuhan yang sertai langkah kami. Tuhan, ini kami kembali lagi memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau di tempat ini, di rumah ini. Layakkan dan kuduskan ya Tuhan. Kami bersekutu dengan keluarga kecil kami, Tuhan. Di sini Tuhan juga hadir di tempat ini bersama kami. Bapa yang di surga, kini saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Kau buka pikiran kami Tuhan. Kami percaya Kau berkati kami Tuhan dengan firman ini yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesua Masiha kami berdoa. Amin. Haleluya, amin, amin. Salam, kita kembali baca firman Tuhan. Kita lanjutkan dari kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan. Kita masuk pada pasal yang ke-10. Seperti sebelum-sebelumnya kita baca 5 ayat ya. Bilangan pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang kelima akan saya bacakan. Judulnya Nafiri Perak ya. Nafiri Perak. Di TB judulnya apa? Semboyan Nafiri.
apa? Semboyan Nafiri. Semboyan. Semboyan Nafiri. Semboyan Nafiri. Di sini Nafiri Perak judulnya di bahasa Indonesia Lugas. Saya baca dari ayat 1, berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa demikian, buatlah 2 nafiri perak, engkau harus membuatnya dari perak tempaan, nafiri yang dapat engkau gunakan untuk memanggil jemaat dan membongkar perkemahan. Jika mereka meniup keduanya, maka seluruh jemaat harus berkumpul di hadapanmu di pintu masuk kemah pertemuan. Tetapi jika mereka meniup hanya satu saja, maka para pemimpin, yaitu para kepala pasukan 1000 Bani Israel, harus berkumpul di hadapanmu. Ayat yang kelima, jika kamu meniup tanda peringatan, maka perkemahan yang ada di sebelah timur haruslah berangkat. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Elohimmu dan diselamatkan daripada musuhmu. 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Elohimmu, akulah Tuhan Elohimmu. Berangkat dari Gunung Sinai. Ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, adalah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Elohim. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. 15. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. 16. Yang memimpin pasukan suku keturunan Sebulon ialah Eliab anak Helon. Kemudian dibongkarlah tabernakel dan berangkatlah keturunan Gerson serta keturunan Merari yang mengangkat tabernakel itu. Berikutnya berangkatlah panji perkemahan Ruben bersama pasukan-pasukan suku-sukunya. Yang memimpin pasukan suku Ruben ialah Eliezer anak Sedeur. Yang memimpin pasukan suku keturunan Semon ialah Selumiel anak Surisadai. 20. Yang memimpin pasukan suku keturunan Gad ialah Yasaf anak Rehuel. 21. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud.
yang mengepalai laskar suku Bani Manase ialah Gamerit bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani, dan menurut